Di video kali ini, saya akan mencoba menerangkan mengenai debit dan kredit di dalam akuntansi. Ini termasuk chapter awal ya, chapter 2 kalau di Pearson. Jadi nanti kita akan membahas mengenai rules of debit and credit, kemudian membahas tentang COA atau chart of account. Yang pertama kita seperti yang di video sebelumnya bahwa teman-teman sudah mengenal ada yang namanya accounting equation ya. Accounting equation pertama itu yang ada di balance sheet atau aset sama dengan liabilities ditambah shareholders equity, dan equation kedua yang ada dalam income statement. Jadi ada yang namanya income dikurangin dengan expenses. Kita mengingat kembali bahwa di accounting equation yang untuk balance sheet di situ ada terdiri kategori pengelompokan aset, liabilities, dan shareholder equity. Untuk kategori aset itu dia saldo normalnya di sebelah debit. Kalau naik, dia berada di sebelah debit. Kalau berkurang, dia berada di sebelah kredit. Begitu pula untuk liabilities. Liabilities kalau naik, dia saldo normalnya di kredit. Kemudian kalau dia berkurang liabilitiesnya, maka dia di debit. Untuk shareholder equity, kalau naik, dia di kredit. Dan apabila turun, dia di debit. Ini adalah equation pertama dan ini adalah equation kedua. Penjabaran dari accounting equation 1 plus 2 itu adalah seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, shareholder equity itu didapat dari arah sini. Income statement. Income dikurangi dengan expenses dan dikurangi dividen. Ditambah dengan beginning retained earning. Jadilah retained earning ending, kemudian ditambah dengan share capital, itulah yang disebut dengan shareholder. Jadi urut-urutannya seperti teman-teman di video sebelumnya, ada urut-urutan kita membuat sebuah laporan keuangan ya. Yang pertama adalah income statement, yang kedua adalah changing of equity, kemudian financial position, kemudian yang keempat adalah cash flow. Nah, urut-urutannya seperti itu. Ini adalah equation kedua, yaitu equation dari income statement. Kemudian setelah masuk ke dalam laporan yang berikutnya, Anda bisa mendapatkan yang namanya saldo ending retained earning. Kemudian bisa dimasukkan ke dalam financial position. Ini adalah rule untuk debit kreditnya yang gabungan ya. Jadi kalau tadi di pertama teman-teman hanya melihat dari rule of debit credit equation balance sheet, ini di sini ada bisa teman-teman lihat bahwa ada tambahan income, dividen, dan expenses. Ya. Income dia saldo normalnya atau kalau bertambah, ini tanda panahnya ke atas bertambah, berarti dia di sebelah kredit. Dividen berarti dia kalau bertambah di debit, kemudian expenses kalau bertambah di sebelah debit juga. Ini adalah normal balance yang tadi saya bilang ya. Teman-teman boleh menggunakan ini ataupun ini sama saja. Yang perlu kita ingat bahwa saldo normalnya di sebelah mana. Aset dia saldo normal di sebelah debit. Berarti nanti kalau dia berkurang, saldo normal itu bertambah ya maksudnya. Saldo normal itu apabila bertambah, maka dia ada dicatat di sisi debit, begitu. Kemudian liability, saldo normal apabila bertambah di kredit. Shareholder equity untuk overall-nya itu di kredit.
Tapi apabila ada transaksi atas nama akun share capital, retained earning, dia juga dikredit, dan kemudian kalau dividen dia di debit, income kredit, dan expenses di debit gitu. Ini sama dengan ini. Nanti silakan buat teman-teman mana yang lebih mudah untuk dipahamin ya bentuknya. Basically sama. Cuma ini lebih lengkap karena ini ada increase dan decrease-nya di sebelah mana apabila akun tersebut increase atau apabila akun tersebut decrease. Kemudian berikutnya adalah mengenai COA atau chart of account. Jadi kita di dalam akuntansi apabila kita akan memberi penomoran begitu ya, penomoran atas nama-nama akun, kita menggunakan semacam grouping. Jadi di grup berdasarkan nomor depannya. Jadi sebagai contoh, untuk yang kategori aset, liabilities, shareholder equity, atau balance sheet account ya, ini nanti dia akan dimulai dengan nomor 1. Liabilities 2, shareholders equity 3. Kemudian untuk yang income statement account yang terdiri dari income dan expenses, dia mengikuti. Jadi urutannya nanti kemudian jadi 4, expenses 5. Kalau ada akun lainnya, maka dia akan dinomorkan 6, 7, dan seterusnya. Begitu. Jadi mengikuti aturan main nomor depannya ini. 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk digit ke belakangnya itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing usaha. Semakin besar perusahaan, biasanya digitnya akan semakin banyak karena nanti akan mengakomodir jumlah akunnya. Misalnya sebagai contoh aset. Aset yang pertama misalnya kas, berarti nanti bisa 1, 100 seperti itu. Kemudian nanti untuk ini misalnya untuk cash, kemudian cash-nya terdiri dari cash di bank BCA misal, kemudian nanti cash di BNI, dan seterusnya. Mengakomodir kebutuhan akun di dalam perusahaan. Adapun contoh COA untuk perusahaan yang dengan 3 digit ya, itu contohnya seperti ini. Bisa. Jadi untuk aset, tadi heading-nya adalah 1, berarti ini ke bawah 1 semua. Liabilities dia heading-nya 2, shareholder heading-nya 3, income 4, expenses 5. Tinggal digit belakangnya yang digunakan untuk sebagai pembeda. 101, 111, dan seterusnya. Demikian pengantar mengenai debit dan kredit atas kategori akun dan penomorannya. Video ini sebagai pengantar untuk nanti teman-teman mulai masuk ke dalam siklus akuntansi yang pertama, yaitu jurnal umum ya. Jadi nanti akan dilanjutkan penjelasan mengenai siklus pertama di video berikutnya. Terima kasih.